Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bekti Wulandari dengan NPM 21103010129 dari kelas 02. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara. Langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum teman-teman. Hai, selamat pagi. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Masih semangat ya? Saya harap teman-teman semua masih semangat terus sampai nanti. Oke, sebelum kita memulai belajar kita, berdoa terlebih dahulu ya, sebagai wujud rasa syukur kita karena telah diberikan kenikmatan menimba ilmu, dan semoga materi yang saya sampaikan nanti bisa dicerna, diserap dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai teman-teman. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya siapa ini? Oh, Mas Aji ya. Mas Aji mana ini? Coba dilihat temennya. Mungkin ada yang tidak berangkat atau sudah masuk semua ini. Karena kalau misal di absen satu-satu itu akan memakan waktu yang cukup banyak ya. Jadi tolong untuk ketua kelas, untuk Mas Aji, dilihat temannya siapa yang tidak masuk. Sudah masuk semua ya? Oke, baik, terima kasih Mas Aji. Oke teman-teman, untuk materi pada hari ini kita akan belajar mengenai debat. Oke, langsung saja kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi ini subpoin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu mengenai pengertian dari debat, jenis-jenis debat, tujuan dan fungsi debat, unsur-unsur debat, struktur teks debat, dan kaidah kebahasaan teks debat. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu debat? Baik, silakan Mbak Siska ya. Oh ya, silakan Mbak Siska, silakan dibacakan menurut pendapat Mbak Siska apa sih itu debat? Ya, benar sekali ya Mbak Siska. Seperti apa yang dijelaskan oleh Mbak Siska tadi. Jadi penyebab terjadinya debat itu adalah adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Debat itu terjadi secara alami di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong Mbak Siska ya. Tadi Mbak Siska kan, tolong dibacakan ini slide yang salin dia Ibu ini. Ya. Nah, ya betul. Lebih jelasnya gini ya. Untuk lebih mudahnya kalian menghafalkan kata kuncinya, kalian tuh menghafalkan kata kuncinya saja. Jadi seperti pembahasan, alasan, mempertahankan pendapat, wawasan baru. Jadi adanya debat itu mengenai suatu hal yang disertai dengan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing demi mendapatkan informasi baru ataupun wawasan baru mengenai hal yang diperdebatkan. Ya, baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas atau apa yang barusan Ibu sampaikan itu belum kalian mengerti. Oke, kalau sudah jelas semua, kita lanjut ya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada debat parlemen atau majelis. Debat parlemen atau yang biasa disebut
Assembly of Parliamentary Debating ini juga sering disebut sebagai debat majelis. Nah, debat parlemen ini dilakukan untuk menambah dukungan terhadap suatu undang-undang tertentu. Jadi semua pihak atau anggota debat ini mengungkapkan pendapat untuk menentang atau mendukung usulan yang diizinkan oleh majelis debat dengan alasan yang kuat. Yang kedua ada debat pemeriksaan ulangan. Nah, macam-macam yang debat yang selanjutnya ini adalah debat pemeriksaan ulangan atau biasa disebut dengan cross-examination debating. Nah, jadi debat ini dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran untuk memeriksa hal yang dilakukan sebelumnya. Jadi, hubungan untuk menyebabkan individu lain mendukung pendapat dari pihak lain yang memberi pertanyaan. Yang ketiga, ada debat formal. Jadi debat formal atau debat bisa disebut juga dengan debat konvensional atau debat pendidikan. Macam-macam debat ini biasanya disebut dengan debat konvensional atau debat pendidikan ini yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan pendapat atau argumen untuk mendukung atau menentang usulan. Jadi pendapat yang disampaikan saat debat ini harus masuk akal, jelas dan sesuai dengan kebutuhan sesama. Ya, materi selanjutnya yaitu untuk kalian yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya di sesi terakhir. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Sekarang kita lanjut materi saja ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi debat. Tujuan dari debat itu sendiri yaitu tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemenangan beradu argumen atau pendapat. Jadi tujuan debat ini dilakukan untuk mendiskusikan atau untuk memutuskan masalah, melatih keberanian untuk berpendapat serta mengalahkan lawan dengan cara sportif. Debat ini juga memiliki tujuan untuk belajar atau mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi selain itu debat juga membantu belajar memahami konsep dan melatih sikap kritis seseorang. Nah, tujuan debat yang lain itu ada untuk menguji kesabaran pemikiran mengenai suatu hal. Untuk fungsi debat itu sendiri ada untuk melatih kemampuan berbicara, untuk melatih kemampuan beradu argumen, untuk berpikir kritis, untuk menghargai pendapat yang berbeda. Untuk fungsi debat ini mungkin Ibu tidak perlu menjelaskan panjang-panjang ya, karena kalian sudah pasti paham. Karena fungsi debat ini mungkin sudah biasa kalian dengar gitu kan. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat itu ada 6. Yang pertama itu ada mosi. Mosi ini adalah topik pernyataan yang diperlukan dalam suatu kegiatan debat. Mosi ini akan menemukan isi dan arah suatu debat, sehingga mosi ini sangat penting untuk dipersiapkan. Yang kedua ada tim pro. Tim pro ini adalah tim yang setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk mendukung mosi tersebut. Yang ketiga ada tim kontra. Tim kontra ini adalah tim yang tidak setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk menentang mosi tersebut. Tim netral, ada tim netral. Tim netral ini adalah pihak yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi yang tadi ya. Yang kelima ada moderator. Moderator ini adalah istilah umum dalam dunia kajian musyawarah dan kongres yang mengacu kepada seseorang yang bertindak sebagai penjembatan atau penengah atau pemandu dan pengendali ketika sebuah acara sedang berlangsung, supaya acara tersebut itu dapat berjalan dengan tertib. Yang keenam atau yang terakhir itu ada notulen. Notulen ini adalah catatan resmi suatu rapat atau sidang berisikan siapa, apa, bagaimana,
dan hasil dari suatu hal yang dirapatkan atau disidangkan. Jadi notulen ini juga bisa diartikan sebagai hasil suatu pembicaraan rapat yang telah disetujui, yang telah ditulis dengan rapi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur teks debat. Struktur teks debat ini ada 5 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada pengenalan. Pada bagian pengenalan ini moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Jadi moderator ini adalah bertugas sebagai pemimpin sidang rapat atau diskusi yang bertindak sebagai pengarah dan penengah. Selain itu, selain mengenalkan pihak yang berdebat, moderator juga menyampaikan mosi dari debat yang akan berlangsung, yang akan diperdebatkan itu. Yang kedua ada penyampaian argumentasi. Penyampaian argumen ini disampaikan oleh pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral atau penengah jika ada ya teman-teman. Jadi pihak afirmasi ini adalah pihak yang menentang mosi atau kontra terhadap mosi, sedangkan pihak netral atau pihak penengah ini adalah pihak yang bersikap netral dan berperan sebagai penengah dalam debat. Jadi pihak netral ini bersifat opsional alias tidak harus ada dalam debat. Jadi ini jika ada ya lebih baik, jika tidak ada ya tidak apa-apa. Yang ketiga itu ada debat. Yang ketiga yaitu debat. Pada bagian ini pihak afirmasi dan pihak oposisi ini saling memberikan sanggahan. Jadi ditengahi oleh pihak netral. Jika pihak netral ini tidak ada, maka boleh ditengahi oleh moderator selaku pemimpin acara debat ini. Bagian ini nih yang merupakan bagian terseru nih teman-teman, karena bagian ini nih merupakan bagian dari keseluruhan acara debat. Yang keempat ada kesimpulan. Pada bagian ini pihak afirmasi ini atau pihak oposisi dan pihak netral ini menyampaikan kesimpulan terkait mosi, pendapat, serta sanggahan dari tim lain. Yang kelima yaitu penutup. Pada bagian ini moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak kepada pihak manapun, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Pembahasan yang terakhir ini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada menggunakan kalimat kompleks. Menggunakan kalimat kompleks ini adalah kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih, berbeda dengan kalimat simpleks yang terdiri dari 1 klausa yaitu subjek, dan predikat. Jadi kalimat kompleks ini terdiri dari kalimat utama atau induk kalimat dan anak kalimat. Fungsi anak kalimat ini sebagai pelengkap kalimat sehingga saling berhubungan. Yang kedua, ada memanfaatkan konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata yang tidak mempunyai arti, tetapi konjungsi ini mempunyai fungsi untuk menunjukkan hubungan di antara suatu kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Yang ketiga ada menggunakan rujukan. Kata rujukan yaitu merupakan kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Jadi kata rujukan ini berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian teks atau sebagai kohesi. Yang keempat ada menggunakan bahasa baku. Jadi teks debat ini ditulis menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai standar dan kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima ada menggunakan kata denotatif. Kata denotatif dalam teks debat ini ditulis menggunakan kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Contohnya seperti ini. Denotatif. Contoh denotatif ini seperti marilah kita menutup mata sambil berdoa. Kalau contoh yang bukan denotatif itu ada
Pemerintah tidak boleh menutup mata atas kejadian yang telah melanda Indonesia pada saat ini. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa Ibu berikan pada pertemuan hari ini. Mungkin dari kalian ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Ya, silakan yang ingin bertanya. Oh ya, Mbak Siska lagi ya. Silakan Mbak Siska, jika ingin bertanya boleh langsung saja pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya ini Mbak Siska. Seperti saya bacakan dulu ya pertanyaannya Mbak Siska ini. Apa perbedaan dan persamaan antara diskusi dan debat ya Mbak Siska? Jadi kalau diskusi ini membicarakan sesuatu hal dengan cara bekerja sama. Tetapi kalau debat itu seperti yang Ibu bilang tadi ya, debat itu adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan argumentasi yang berlawanan secara resmi antara dua individu atau tim yang bertujuan untuk menemukan pihak yang paling benar. Ya, seperti itu. Mungkin ada sanggahan, ada tambahan pertanyaan? Jika sama Mbak Siska, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, sudah cukup. Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak Rina. Langsung saja ya Mbak Rina. Ya, pertanyaannya juga bagus ini ya. Apa alasan yang mendorong untuk orang berdebat ya Mbak? Jadi gini, alasan yang mendorong orang lain berdebat itu seperti meyakinkan orang lain bahwa opini dia lebih baik. Jadi mendengarkan opini orang lain terhadap suatu isu dapat menemukan solusi yang terbaik untuk suatu masalah dan lain sebagainya, Mbak. Ada tambahan pertanyaan lagi? Ya, sepertinya sudah cukup ya 2 pertanyaan. Baik. Setelah ini Ibu akan menjelaskan mengenai tugas kalian untuk pertemuan hari ini. Sebentar. Nah, ini tugasnya jadi ada 10 soal. 10 soal isai ya ini. Masing-masing soal ada poin-poin tertentunya. Nomor 1 ini ada jika benar 20 poin. Nomor 2 jika benar dapat 5 poin. Nomor 3 jika benar 5 poin. Nomor 4 ini jika benar 20 poin. Nomor 5 5 poin. Nomor 6 5 poin. Nomor 7 10 poin. Nomor 8 10 poin. Nomor 9 10 ini juga dapat 10 poin. Jadi waktu mengerjakannya itu 1 minggu. Kalian bisa mengumpulkan melalui ketua kelas. Kalian harus mengerjakan semua. Jika ada yang tidak mengerjakan atau telat pun tidak akan saya terima ya. Jadi oke. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini ya. Jadi metode pembelajaran debat termasuk metode pembelajaran yang interaktif dan memaksa siswanya untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran debat ini efektif dalam meningkatkan partisipasi belajar siswa. Debat ini adalah kegiatan adu argumentasi antara pihak yang berpandangan afirmatif atau mendukung topik dan negatif atau tidak mendukung topik, baik secara perorangan maupun secara kelompok terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga salah satu pihak memperoleh kemenangan. Ya, jadi cukup segitu ya kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Nanti untuk slide-slide salindia Ibu ini akan saya bagikan melalui ketua kelas. Nanti kalian bisa minta ke ketua kelas kalian. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kalian ini akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi Ibu berpesan kepada kalian supaya kalian bisa lebih giat lagi dalam
belajar, kalian bisa dibuka kembali materi yang sudah disampaikan barusan ya kepada kalian. Jadi jangan lupa kalian juga jaga kesehatan dan tetap semangat teman-teman. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin dalam menjelaskan terlalu cepat atau kalian kurang mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan, nanti kalian bisa ditanyakan lewat WA group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.